lagi dengan Kak Tris. Setelah sekian lama ya. Semoga masih ingat ya. Nah, hari ini kita mau memulai untuk sekolah minggu kita. Kita mau naikkan pujian, persiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan, pimpin kami dalam lidah bibir kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami siap beribadah. Haleluya, amin. Oke, kita mau nyanyi lagi, kita mau bersukacita untuk Tuhan kita. Kita mau nyanyi apa ya? Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
beribadah di gereja, tapi kita bisa tetap ibadah memuji Tuhan bersama-sama dengan video online ini. Sekarang kita persiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang firman-Mu ajarkan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah sekarang, sebelum kita baca firman Tuhan ya, kita mau lihat video ini. Ceritanya tentang apa ya? Ini dia. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu. Dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu
Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, sudah tahu kisahnya dari mana? Itu adalah kisah tentang perempuan Sunem. Dia belum punya anak, dan akhirnya dengan kuasa Tuhan melalui nabi yang Tuhan kirim, dia punya anak. Tapi ternyata anak itu sakit. Dan akhirnya karena perempuan ini menyadari bahwa anak ini adalah pemberian Tuhan, dia meminta kepada nabi untuk disembuhkan. Kita buka yuk kisahnya dalam 2 Raja-Raja 4. Ingat ya, 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-8. Nah, ayatnya yang ke-8. Coba kita baca judulnya, Perempuan Sunem dengan Anaknya. Oke. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 11, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan ini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, untuk kisah selanjutnya anak-anak boleh baca. Lalu kita lanjut ya. Pada ayat yang ke-25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkata, abdi Allah itu, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberikan harapan kosong? Nah, adik-adik, ternyata perempuan Sunem ini setelah dia dikaruniai anak, lalu anak ini jatuh sakit, dan perempuan ini menghadap ke Nabi siapa? Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa lalu dia minta tolong untuk disembuhkan. Dia bilang begini, Tuhan, memang aku minta anak laki-laki, makanya jangan berikan aku harapan kosong. Lalu pada kisah selanjutnya anak-anak nanti boleh baca sampai ayat 37 ya. Di situ Nabi Elisa
menyembuhkan, berdoa kepada Tuhan, menemui anaknya berdoa kepada Tuhan, lalu anak itu pun sembuh. Kita membaca di ayat yang ke-36. Ya, kita baca ya, 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-36. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Nah, luar biasa ya. Awalnya perempuan ini hendak diusir oleh bujang Elisa atau yang melayani Elisa. Namun Elisa tahu hatinya sedang pedih dan akhirnya mau mendengarkan perempuan Sunem ini. Lalu perempuan Sunem ini sujud minta tolong sama Elisa. Dan Elisa pun berdoa kepada Tuhan. Lalu anak itu pun sembuh. Dan ketika sembuh, mama anak ini atau perempuan Sunem ini langsung pergi begitu saja? Tidak, dia sujud menyembah dan bersyukur. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil atau firman Tuhan yang kita bisa ambil hari ini adalah ketika kita menghadapi sesuatu, kita datang kepada Tuhan, benar-benar sujud menyembah kepada Tuhan, memohon. Nah, dan ketika Tuhan mengabulkan apa yang kita minta, kita jangan langsung lupa, tapi kita bisa bersyukur, bersujud, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan, mengucap terima kasih karena Tuhan sudah menolong kita. Mudah ya, kita bisa melakukannya setiap hari dalam apapun. Ketika mungkin kita kesulitan mengerjakan PR, apalagi sekolah online, kita bisa berdoa minta hikmat pada Tuhan. Tentu kita belajar. Dan ketika kita sudah dimudahkan bisa mengerjakan PR atau belajar online dengan mudah, kita juga bersyukur. Ketika mungkin kita mengharapkan, aduh aku pengen makan ini, tiba-tiba mama papa bawa, kita juga bersyukur. Untuk apa yang Tuhan lakukan, kita bersyukur. Oke, itu saja untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau buka ayat hafalan kita dalam Amsal 10. Amsal 10 ayatnya yang ke-27. Ya, Amsal 10 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, di tengah pandemi ini, bukan hanya di tengah pandemi ini, tapi terkhusus di tengah pandemi ini, kita mau lebih takut lagi akan Tuhan. Supaya umur kita panjang, kita mau lebih dengar-dengar dengan Tuhan, dengar-dengar dengan orang tua, dengar-dengar dengan instruksi pemerintah. Kalau kita harus stay at home, kita juga tetap stay at home. Pergi hanya untuk keperluan yang penting-penting saja. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, mari kita semua takut akan Tuhan. Dan biarlah dalam segala apapun yang Tuhan rencanakan di hari-hari ini, kita tetap senantiasa memuliakan Tuhan. Oke, jangan lupa ayat hafalannya boleh digerakkan, lalu boleh ditulis, dihias di satu kertas untuk jadi pembatas Alkitab. Nah, itu saja Amsal 10 ayat 27. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
senantiasa mencari Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan beri. Pimpin kami ya Bapa, biarlah kami senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan biarlah ya Tuhan memberkati untuk orang tua kami, papa mama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.